channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai 6 hari penciptaan. Pertama-tama, sesuai dengan prinsip ajaran Santo Thomas Aquinas, perlu diketahui bahwa kebenaran-kebenaran yang ditulis dalam kitab suci ditujukan untuk memberikan ajaran-ajaran religius dan moral, maka inspirasi Roh Kudus yang diberikan hanya berkaitan dengan kebenaran-kebenaran religius dan moral. Kitab suci bukan merupakan buku ilmu pengetahuan atau sains, sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk akurasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka gereja tidak memberikan keputusan yang positif berkenaan dengan pertanyaan ilmiah, tetapi membatasi dirinya kepada menolak ajaran-ajaran yang sesat yang dapat membahayakan iman. Namun demikian perlu juga diketahui karena penemuan ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang iman supernatural atau adikudrati bersumber pada sumber yang sama, yaitu Tuhan, maka tidak mungkin ada kontradiksi antara penemuan-penemuan ilmu pengetahuan sekuler dengan sabda Tuhan yang dipahami dengan benar. Keputusan Komisi Biblis atau Biblical Commission 30 Juni 1909 berkaitan dengan kisah penciptaan adalah sebagai berikut. Pertama, ketiga bab kitab Kejadian mengandung kejadian-kejadian nyata, bukan mitos, bukan hanya alegoris atau simbol dari kebenaran-kebenaran religius, bukan legenda. Kedua, berkaitan dengan kebenaran-kebenaran itu yang menyentuh dasar-dasar agama Kristiani, arti literal historis harus dipegang. Kebenaran faktanya adalah penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan pada awal mula waktu atau in the beginning of time, dan penciptaan manusia secara istimewa. Ketiga, tidaklah penting untuk memahami semua kata per kata dalam kalimat dalam arti literal atau tentang penciptaan ini. Perikop-perikop yang diinterpretasikan secara bervariasi oleh para bapak gereja dan para teolog dapat diinterpretasikan sesuai dengan penilaian individu dengan catatan, bagaimanapun juga, bahwa ia menyerahkan penilaiannya kepada keputusan gereja dan kepada ketentuan-ketentuan iman. Yang keempat, karena penulis suci tidak mempunyai maksud untuk menampilkan akurasi ilmiah tentang penentuan segala sesuatunya secara mendasar dan urutan-urutan karya-karya penciptaan, tetapi tentang penyampaian ilmu pengetahuan dengan cara umum yang sesuai dengan idiom dan dengan perkembangan pra-sains atau pra-ilmu pengetahuan di zamannya, maka tulisannya tidak untuk dijadikan atau diukur seolah hal itu dirancang di dalam bahasa yang secara ketat bersifat ilmiah. Kelima, kata hari tidak untuk diartikan di dalam arti literal sebagai hari yang umum 24 jam, tetapi dapat juga diartikan dengan arti jangka waktu yang lebih lama. Melihat bahwa memang bagi Tuhan sehari sama seperti 1000 tahun, maka tidaklah menjadi hal yang bertentangan antara penemuan ilmu pengetahuan tentang fosil-fosil yang ditemukan beribu tahun umurnya dengan kisah penciptaan yang disampaikan dalam kitab suci terjadi dalam 6 hari. Sebab kebenaran-kebenaran yang ingin disampaikan oleh kitab suci bukan terletak pada akurasi data ilmiah, tetapi kepada makna bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya secara bertahap, dari ketiadaan menjadi ada, dan karya penciptaannya mengarah kepada penciptaan manusia yang diciptakan secara istimewa sesuai dengan gambarannya. Demikian pembahasan mengenai 6 hari penciptaan. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.